yang mana kita dimudahkan langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hambanya, menjalankan salah satu rukun Islam, ibadah salat subuh, yang merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia sungguh dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menjalankan perintah Allah dan menjalankan ibadah salat subuh dan ibadah salat yang lainnya, maka sungguh dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, kita lanjutkan pembahasan tentang Syarhu Risalati Fadlil Islam. Pagi ini kita lanjutkan halaman yang ke-107. Yang ini merupakan kalimat penting dari al-muallif kitab Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, sahibul matan, dengan mengatakan, "Fata'ammal," maka perhatikanlah olehmu, "idza kana ba'du sahabati," ya ketika sebagian sahabat, "lamma aradu tabattula lil ibadah," ketika mereka menginginkan at-tabattul, al-inqita' ila Allah tabaraka wa ta'ala bil ibadah, konsentrasi beribadah kepada Allah, yang meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengganggu mereka di dalam urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, ya. Qila fihi hadzal kalamul ghalidh, maka dikatakan perkataan yang sangat keras ini kepada mereka, ya, bahwa Nabi SAW, ya, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan pagi kemarin, di mana para sahabat ada yang mengatakan, saya tidak makan daging, saya tidak tidur malam, saya salat saja, saya berpuasa sepanjang tahun, saya tidak menikah. Kenapa ini semua mereka lakukan? Ingin konsentrasi ibadah. Mereka tidak ingin terganggu. Mereka tidak ingin ibadah mereka ini tidak sempurna, tidak maksimal. Mereka ingin melakukan itu untuk menjadi hamba Allah yang lebih konsentrasi dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja para sahabat yang menginginkan, ya, ibadah lebih konsentrasi dengan tidak melakukan sesuatu yang halal dilakukan. Makan daging adalah halal, tidur, ya, kemudian berbuka, menikah, sesuatu yang sangat, ya, halal dan boleh dilakukan, bahkan masyru' dalam urusan menikah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai pemuda yang sudah mampu, baik secara zahir dan batin, maka nikahlah kalian, kata Nabi SAW. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ketika mereka ingin konsentrasi di dalam ibadah dengan tidak melakukan hal-hal yang tadi, maka dikatakan perkataan yang sangat keras ini kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma inni fa inni akhwafukum ilallahi." Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Atqakum lahu, ya orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi SAW, saya, ya, makan daging, saya bangun dan saya tidur, saya berpuasa dan saya berbuka, dan saya menikah. Ini adalah sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan kita, ikhwafillah. Perkataan Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita al-wasat, al-i'tidal, al-wasatiyah di dalam urusan agama kita, al-i'tidal di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Fasummiya fi'luhu rughuban anis sunnah."
Bayangkan ya, perbuatan mereka yang menginginkan hanya konsentrasi dalam urusan ibadah, tidak makan daging, tidak menikah, tidak tidur di malam hari dan tidak berbuka, ini dianggap oleh Nabi apa? Rughuban anis sunnah, tidak menyukai sunnah Nabi. Padahal keinginan mereka tadi apa? Konsentrasi ibadah. Tetapi ketika mereka melakukan hal itu, dianggap oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rughuban anis sunnah, perbuatan memisahkan itu. Bayangkan, ini perkataan yang sangat luar biasa. Ketika tidak seimbangnya sesuatu di dalam urusan agama kita, bahwa kita ingin memilih perbuatan ini, tidak melakukan ini, yang tidak berdasarkan daripada panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dianggap rughuban anis sunnah. Siapa yang tidak mengatakan bahwa salat malam itu tidak baik? Pasti kita semua mengatakan. Siapa yang mengatakan bahwa berpuasa itu tidak baik? Pasti semua kita mengatakan. Bahkan Nabi mengatakan, man sauma yauman lillahi ba'adallahu an wajhi sab'ina kharifah. Yang berpuasa karena Allah satu hari, maka Allah jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Bayangkan. Tapi kemudian semua itu dianggap oleh Rasulullah rughuban anis sunnah. Fama dhannuka bighairi hadza minal bid'ah. Ya, maka bagaimana pula pendapat kamu dengan selain dari perbuatan ini, dari perkara-perkara bid'ah? Ya, hal ini saja dikatakan oleh Nabi SAW rughuban anis sunnah, apalagi yang lain. Ibadah-ibadah yang lain yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sesuatu yang tidak ada dasar dalam Islam, maka dibenci dalam agama ini. Jangan kita sukai itu. Jangan kita lakukan. Sesuatu yang tidak menjadi bagian dari perintah Nabi atau perintah agama yang mulia ini, maka tinggalkan, dan jika kita lakukan, amal itu tertolak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, tertolak dia. Wa man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang mengerjakan satu amalan dalam Islam ini yang bukan daripada perintah agama yang mulia ini, maka secara hukum dia tertolak. Walaupun dengan berbagai dalih yang ia ungkapkan, berbagai dasar yang ia sampaikan, maka beribadahlah kepada Allah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan dengan keinginan hawa nafsu kita atau selera kita, dan itu tidak ada dalilnya. Install pemahaman ini dalam diri kita, ikhwafillah. Tanamkan pemahaman ini dalam masing-masing kita, sehingga agama kita selamat. Agama kita selamat. Allah katakan, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian taat kepada Nabi SAW, kalian mendapat petunjuk. Di syarat kita dapat petunjuk, taat kepada siapa? Kepada Nabi kita SAW. Ikuti jalannya, ikuti syariatnya, ikuti petunjuknya. Kita akan selamat dan kita akan mendapatkan petunjuk. Wa ma dhannuka bighairis sahabah. Sahabat saja ditegur oleh Nabi SAW dengan melakukan semangat ibadah yang tidak sesuai dengan panduan Islam, ditegur oleh Nabi SAW, apalagi yang bukan sahabat. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan pembahasan daripada sahibul matan dengan mengatakan, idza kana haula'is sahabah, apabila mereka para sahabat, was-sahabatu hum khairul qurun, mereka para sahabat yang merupakan sebaik-baik generasi saja, yang telah mendapatkan legitimasi dari Nabi SAW dalam kebaikan mereka. Ya, Nabi mengatakan, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi saya, kata Nabi SAW. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelah itu.
mendapatkan sebuah legitimasi dari Nabi. Persaksian dari Nabi SAW atas kebaikan generasi itu. Nah, dan para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi SAW telah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini kalimat yang paling membahagiakan bagi siapapun yang mendapatkan hal ini. Para sahabat Nabi yang mulia mendapatkan ya persaksian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma hammu bihadhil himmah, ketika mereka menginginkan bersemangat dengan semangat yang sangat tinggi ini dalam apa tadi? Urusan ibadah, bukan dalam urusan dunia. Para sahabat saja yang menginginkan ibadah lebih konsentrasi, lebih fokus dengan ibadah-ibadah yang mereka sebutkan tadi, ya, maka Nabi SAW menegur mereka, mengingatkan mereka. Ankara alaihimun Nabi SAW, Nabi mengingkari. Bayangkan. Jadi sahabat itu tidak ada yang melakukan amalan bid'ah. Kalau ada di antara orang yang mengatakan bahwa sahabat saja melakukan perkara bid'ah atau perkara yang tidak ada dilakukan oleh Nabi SAW, ini adalah perkataan yang salah. Perkataan yang salah. Ketika mereka melakukan sesuatu ini, maka Nabi SAW tegur mereka, mengingkari perbuatan mereka ini. Wa ghaladha alaihim wa hum sahabah, kata Syekh Fauzan. Nabi keras kepada mereka, ya, sikap Nabi, perkataan Nabi, dan sementara mereka adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita berpikir ikhwafillah, mereka para sahabat yang menginginkan ibadah lebih konsentrasi, lebih maksimal dengan melakukan hal-hal tadi, ya, Nabi SAW tegur mereka. Nabi SAW ingatkan mereka. Bahkan Nabi SAW ingkari perbuatan mereka. Ya, maka kata Syekh Fauzan, fakaifa bighairihim min mutaakhiril qurun, bagaimana dengan orang-orang yang datang di generasi-generasi setelahnya, generasi-generasi belakangan, alladzina tajawazul hududa fil ghuluwi wat tatarruf, yang mereka melakukan ibadah yang bersifat ghulu atau at-tatarruf, atau lebih ekstrim, ibadah yang lebih, ya, melampaui batas, ya, lebih ekstrim. Itu semua ditegur, ya, para sahabat ditegur, apalagi orang-orang yang datang jauh setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah dengan tidak sesuai aturan agama yang mulia ini. Au fit tasahuli wal muyu'ah, atau kebalikannya, mereka orang-orang yang datang setelah Nabi, generasi-generasi khalaf ini, mereka melakukan ibadah dengan bermudah-mudah, ya, tidak ada semangat, tidak sesuai dengan, ya, keinginan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, tidak sesuai dengan panduan. Makanya dua kunci kehancuran agama ini adalah al-ghulu wat tatarruf wat tasahul wal muyu'ah. Kebalikan dari kedua ini. Yang satu melampaui batas, ghulu, ekstrim. Yang satu lagi itu bermudah-mudah, longgar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Longgar, tidak ada semangat. Fadinullahi jalla wa ala wasatun wa i'tidalun wa siratun mustaqim. Agama Allah ini, agama Islam ini wasat, berada di tengah-tengah, ya, seimbang, i'tidal, wa siratun mustaqim, jalannya jalan yang lurus. Semuanya ada panduan. Semuanya ada panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Laisa fihi masyaqqatun 'ala nufus. Kalau kita amati ibadahnya, tidak ada ibadah yang melampaui daripada kesanggupan dari setiap jiwa. Tidak ada ibadah yang berat dilakukan oleh jiwa. Insya Allah semuanya mudah dilakukan, mudah dilaksanakan. Walaysa fihi tasahulun wa dhaya', dan dalam melakukannya tidak ada kita menganggap ringan atau kita menganggapnya melakukan dengan cara sia-sia, melakukan dengan sesuatu yang tanpa, ya, mengikuti aturan.
Wa innama huwa dinun samhun. Islam agama yang samh, sangat lapang sekali, sangat mudah. Lapangnya Islam seperti lapangnya huruf yang ada pada kata sa mim ha. Ini sangat lapang sekali, sangat mudah sekali, sangat ringan, dan tidak ada yang memberatkan jiwa, tidak ada yang menyulitkan masing-masing dari pengikutnya. Semuanya adalah agama yang sangat samha. Ya. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidak ada Allah jadikan dalam agama ini al-haraj, sesuatu yang membuat kita berat, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Agama ini semuanya mendatangkan kenyamanan. Syariat ini mendatangkan ketentraman. Ya. Ketaatan itu mendatangkan kebaikan, ketenangan jiwa. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al-birru matma'anna ilaihi nufus watma'anna ilaihi qalb. Ibadah itu, kebaikan itu menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Itu ibadah. Kebalikan daripada ibadah, al-ithmu ma haka fin nufusi wa taraddada fis sudur. Kebalikan, bahwa dosa itu akan membuat hati kita tidak tentram dan dada kita terasa sesak, terasa sempit karena dosa. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, ketika orang menjaga syariat ini, dia akan tentram jiwanya. Tetapi ketika dia longgar dengan agama ini, maka dia akan tidak tenang dan tidak akan tentram jiwanya. Maka selalulah pahami bahwa ketika kita ingin melihat generasi ini baik, generasi ini hebat, kokoh, maka pastilah generasi yang selalu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, ya, generasi-generasi yang senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah mendatangkan ketentraman dan ketenangan hati dan jiwa. Sebaliknya dosa adalah mengundang kegundahan dan kegelisahan, ya, dalam jiwa. Fallahu azza wa jalla la yuridu ayaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kita sulit. Allah tidak menginginkan kita susah. Allah tidak menginginkan kita berat melakukan ini. Sesungguhnya agama itu nikmat. Agama itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Masa ada nikmat yang membuat kita susah, membuat kita beban? Tidak. Justru agama ini membuat kita semakin teratur hidup kita, semakin terarah, ya, perjalanan kita. Siapapun yang istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berada di atas jalan kemuliaan dan kebaikan. Perhatikanlah. Dan siapapun yang menyimpang, maka dia berada pada jalan kesengsaraan dan kehinaan. Artinya ketika dia berada di atas agama yang mulia ini, sama dia membawakan dirinya untuk menjadi orang-orang yang, ya, bahagia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyimpang, maka sama dia mencampakkan dirinya kepada kesengsaraan dan kehinaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fad-dinu laisa fi harajun wala tashaddudun wala ghuluwun. Bahwa agama ini tidak ada yang namanya kita al-haraj, tidak ada yang tasyaddud, ya, tidak begini, tidak keras dan tidak kaku, juga tidak ghulun, melampaui batas, ya. Islam agama yang wasat, agama yang berada di tengah-tengah, agama yang seimbang antara, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hak-hak kita sebagai seorang hamba, ya, hak-hak kita sebagai seorang hamba. Allah tidak akan membebani hambanya dengan sesuatu yang membuat dia berat di dalam melakukannya. Kama annahu laisa fihi tasahulun wa innama huwa wasatun bainat tarafaini, ya, bahwa syariat ini tidak pula bermudah-mudah, namun dia berada di atas dua sisi, ya, al-ghulu wa tatarruf wa tasahulu wa daya', ya, itulah berada di antara dua sisi yang tidak seimbang, antara berlebihan dengan
yang melalaikan sesuatu dalam urusan agama kita. Wa hadhihi hiya millatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama kita, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tidalu daiman wa abadan. Ya, ada orang dapatkan dalam ibadah ya, maka ada orang yang melazimkan hidupnya berkurung diri dalam sebuah kelambu ya, dan dalam ibadahnya dia hanya makan, dibatasi dengan makan sesuatu yang tidak boleh disembelih. Ya, tidak boleh yang berdarah. Dia hanya makan misalnya nasi saja, dan itu pun dibatasi hanya ya sedikit. Dan hal-hal seperti ini ikhwah fillah rahimakumullah tentu harus kita cerna dengan akal kita. Ya. Ada orang mengurung diri selama 1 bulan atau 40 hari atau lebih dari itu. Di dalamnya ngapain? Ya katanya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di saat makan hak dirinya pun dibatasi. Tidak boleh makan ini dan itu. Dia makan hanya nasi putih saja, sehingga apa? Katanya lebih konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, Islam tidak menyuruh kita untuk mengazab diri kita. Islam tidak menyuruh kita untuk menyiksa diri kita. Di dalam kesederhanaan, di dalam ibadah itu, tetapi sesuai dengan sunnah Nabi, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh berleti-leti dalam urusan ibadah tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkataan salah seorang sahabat Nabi yang mulia, tidurnya orang yang beriltizam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada ya amalan bid'ah yang dilakukan oleh mereka yang ya, tidak mengikuti aturan agama yang mulia ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, wala yabqal insanu 'ala ad-dini illa bihadhihi tariqah. Oleh itu tidak ada jalan bagi kita di atas agama ini melainkan mengikuti jalan Rasul. Apa jalan Rasul? Al-i'tidal. Apa jalan Rasul? Al-wasat. Seimbang, berada di tengah-tengah. Tidak kita melampaui batas yang mengabaikan hak-hak diri kita, juga kita tidak melalaikan ya agama ini dengan mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Li'annahu idza tasahala kharaja minad din. Kalau dia bermudah-mudah dalam agama, dia bisa jadi akan keluar dari agama yang mulia ini. Wa idza tashaddada kharaja minad din. Aidan sebaliknya, kalau dia tasaddud dalam agama pun bisa keluar dari Islam. Wala yathbutu illa idza kana al-wasatiyyati wal i'tidal. Maka tidak akan ditetapkan, tidak akan diterima, tidak akan ada sebuah ibadah kecuali dilakukan dengan cara al-wasatiyyah wal i'tidal. Islam agama al-wasat wal i'tidal. Syariat Islam yang mulia ini dibangun di atas wasatiyah dan al-i'tidal. Ini yang harus kita pahami bersama ya. Di saat-saat kita menjalankan agama kita, ini yang harus dipahami. Ini yang harus dibangun. Tidak melakukan sesuatu yang melampaui daripada syariat Nabi yang mulia ya. Syariat kita, syariat yang sangat indah dan sangat lapang ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada di atas agama yang mulia dengan menjalankan secara al-wasati dan al-i'tidal. Tidak kita melampaui batas sehingga kita gulu, dan tidak pula kita bermudah-mudah sehingga kita ya termasuk orang-orang yang lalai dalam urusan agama kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Semangat ini harus kita bangun ya. Semangat ini harus kita bangun, dan jalan yang kita tempuh adalah jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang dibawa oleh Nabi maka ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Nabi kepada kita dengan syariat yang mulia maka lakukan, maka kerjakan. Tapi siapapun yang melarang, apapun yang dilarang oleh Nabi SAW, maka tinggalkan dan jauhkan. Itu akan lebih baik bagi diri kita dan agama kita yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat di dalam beragama, ya, semangat di dalam beramal, tetapi ingat amalan itu harus berada di atas koridor syariat, yaitu al-wasati dan al-i'tidal. Ya, tidak kita melampaui batas, melampaui garis-garis yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama kita. Karena siapapun yang melenceng
yang tidak ikut aturan, maka Nabi mengatakan siapapun yang at-tasaddud dalam urusan agama tidak akan lama, ya, dia akan kalah oleh kondisinya. Ya, orang yang sederhana melakukan kebaikan insya Allah akan lebih mudah istiqamah, karena jiwa kita tidak akan kuat, ya, karena Allah telah mengukur kesanggupan kita. Lakukan sesuai apa yang telah diperintahkan Allah, ya, dan Rasulnya, tinggalkan sesuatu yang bukan bagian daripada agama yang mulia. Ini insya Allah kita akan selamat. Kenapa hal ini terus kita ulang-ulang ikhwafillah? Karena ini penting dalam beragama. Ya, koridor agama ini sangat penting untuk kita perhatikan. Bukan selera kita yang harus kita ikuti, hawa nafsu kita yang harus kita taati dalam urusan ibadah, tidak. Tetapi ya, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi panduan yang harus kita jalani bersama. Ya, silakan kita perhatikan dalam kehidupan kita. Di saat kita menjalankan agama sesuai dengan perintahnya, insya Allah kita akan merasakan betapa, ya, tenang dan nyamannya hati kita, dan betapa barokahnya hidup kita, dan betapa bahagianya hari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita dalam keimanan dan ketaatan selalu. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam kebaikan, dan kita berharap Allah kumpulkan pula kita di surganya nanti yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.